Pengusaha rumah makan Padang bernama Khairul Amin ditemukan tewas di depan rumahnya yang berada di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat. Saat ditemukan pada Rabu 27 Oktober 2021 lalu, korban dalam kondisi mengenaskan dan bersimbah darah. Di tubuhnya dipenuhi dengan luka tusuk. Berikut fakta-fakta yang dirangkum terkait perampasan nyawa bos rumah makan Padang di Karawang. Istri korban tega merencanakan aksi pembunuhan terhadap suaminya karena sakit hati. Sang suami dianggap menyusahkan karena kerap meminta uang, terlebih uang tersebut diduga digunakan untuk membiayai perempuan lain. Atas dasar itu, NW lalu meminta AM alias Otto mencarikan eksekutor untuk menghabisi nyawa suaminya. Yang kedua, buat surat perjanjian. Mengutip Kompas.com, pembunuhan terhadap korban sudah direncanakan sejak bulan September 2021 lalu. Bahkan rencana pembunuhan itu sudah disepakati dalam surat perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 pada 9 September 2021 lalu. Pada surat yang ditulis di kertas folio itu juga menyatakan kewajiban NW menjamin keluarga dari para eksekutor jika terjadi hal yang berkaitan dengan hukum. Yang ketiga, kronologi pembunuhan. Pelaku kemudian melancarkan aksinya pada 27 Oktober 2021 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Para pelaku terlebih dulu berkumpul di depan minimarket dekat Gor Panakayuda, salah satunya adalah AM. AM kemudian mengirimkan pesan kepada NW menanyakan keberadaan Khairul Amin. NW pun membalas bahwa korban menamakan ayam bakar di salah satu warung di Gor tersebut. Untuk memastikan, AM kemudian berpura-pura membeli air di kedai tersebut. AM lalu memberitahukan kepada komplotannya. Setelah korban keluar warung, para pelaku langsung membutuhkan korban. Begitu tiba di dekat rumah korban, mereka langsung melancarkan aksinya. Korban sempat berteriak minta tolong dan didengar oleh putrinya RP. Saat keluar rumah, sang anak mendapati ayahnya telah bersimbah darah dan tertindih motor. Yang keempat, bayar eksekutor Rp30 juta. Setelah melakukan aksinya, para pelaku kemudian bertemu dengan AM pada 3 November 2021. AM kemudian memberikan uang untuk dibagikan kepada para eksekutor. 4 Agujo itu ialah H39 tahun, BN 34 tahun, RN 33 tahun, dan MH 25 tahun. Para pelaku diberi imbalan yang bervariasi dengan total upah Rp30 juta, sedangkan yang sudah diberikan Rp20 juta. Yang kelima, pernah gagal celakai korban. Diketahui ini bukan pertama kali NW berniat mencelakai korban yang merupakan suaminya. Sebelumnya, NW sempat menyantet suaminya namun tidak mempan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Tatkala seorang membina rumah tangga, kemudian Allah memberikan sakinah, kedamaian, membalut hubungan suami istri dan anak-anaknya dengan cinta dan kasih sayang. Biasanya ada kekhawatiran dan ketakutan ditinggal oleh salah satu dari keduanya. Istri biasanya yang takut kehilangan suaminya, takut ditinggal sama suaminya, tinggal mati, tinggal kawin lagi, tinggal kabur. Rasanya kita perlu belajar dari ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menikahin Hajar, akhirnya Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, cemburu. Setelah punya anak yang bernama Ismail, akhirnya Nabi Ismail membawa istrinya Sarah, ibunda Nabi Ismail, dibawa kemana? Dibawa ke Mekah. Dari Palestina sana, berangkat ke Mekah. Dalam kondisi Nabi Ismail masih sedang dalam susuan. Nih, Sarah, Hajar. Nah, Hajar bersama Ismail ditaruh di dekat Baitullah.
Di situ ada pohon, namanya pohon Dauha. Doha, kalau kita tahu ibu kota Qatar, Doha, itu nama pohon tuh. Ada pohon Doha di situ yang letaknya di dekat air Zam-Zam, di tempat yang agak tinggi dari Masjidil Haram sana. Taruh di sana, kasih air, kasih makanan, dan di Mekah tidak ada seorang pun yang ada di sana. Lembah kosong, tidak berpenduduk. Bukan tidak berpenduduk, tidak bertanaman, tidak ada tumbuhan yang bisa dimakan di sana. Taruh di sana. Lalu Ibrahim pergi. Nabi Ibrahim pergi meninggalkan keduanya. Ketika Nabi Ibrahim pergi, diikutin sama Hajar. Fatabi'athu ummu Ismail. Ini hadis dalam riwayat Bukhari. Ibunda Nabi Ismail ikut. Berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai." Wahai Ibrahim, kemana kamu mau pergi? Kamu meninggalkan kami di tempat ini, di lembah yang di situ tidak ada manusia dan tidak ada sesuatu apapun di sini. Nabi Ibrahim berdiam, tidak menjawab dan tidak menoleh. Menjawab tidak, menoleh tidak. Di sini Hajar sadar, mungkin pertanyaan dia yang salah. Para istri kadangkala salah bertanya kepada suami, sehingga terjadi perang di dalam rumah. Nabi Ibrahim tidak menjawab, dan Sarah kemudian dan Hajar kemudian mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Dirubah pertanyaannya. Tadi bertanya, kami dititipkan ke siapa di sini nih? Kok ditinggal di sini? Dirubah pertanyaannya, apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Pertanyaan istri Nabi. Kata Nabi Ibrahim, na'am, iya. Idzan la yudayyi'una. Kalau seperti itu, Allah tidak akan melantarkan kami. Sudah, kau berangkat. Pulang nih. Hajar berangkat ke tempat dia meletakkan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim terus pergi sampai ketika sudah tidak kelihatan oleh Hajar. Nabi Ibrahim menghadap ke kiblat. Kemudian berdoa. Mengangkat tangannya mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Di surat Ibrahim ayat 37. Wahai Rabb kami, bapak berat meninggalkan istrinya, tapi itu perintah yang harus dilaksanakan. Kita kalau ngelihat kadangkala ada orang pegawai negeri dimutasi kemana, dimutasi ke tengah hutan, tinggal istrinya, dia berangkat. Karena itu perintah atasannya. Karena itu kontrak kerja dia harus siap. Kita kadangkala taat sama perintah manusia, tapi sama perintah Allah kita meremehkan. Nabi Ibrahim selesai ditinggal, dia berdoa, angkat tangan menghadap kiblat nih. Dianjurkan berdoa angkat kiblat dan angkat tangan menghadap kiblat. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku meletakkan dari anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak tumbuh tanaman di situ, di sisi Baitukal Muharram. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Jadikan sebagian hati manusia condong ke tempat ini. Karena harus ada kehidupan di sini. Ada rumahmu di situ. Dan berikan rezeki kepada mereka dari buah-buahan.
Bayangkan, Nabi Ibrahim berdoa minta buah-buahan di lembah yang kering kerontang. Itu keyakinan seorang muslim. Tidak pernah pesimis dalam kehidupan ini. Allah pasti bisa memberi. Berikan rizki dari buah-buahan agar mereka bersyukur kepada Allah. Pergi Nabi Ibrahim. Ibunda Nabi Ismail, Hajar, disusuin itu Ismail. Dia minum air yang tersisa. Dia makan kurma sampai habis. Ketika habis airnya, susunya kering, makanan habis. Dilihat Nabi Ismail dalam kondisi kehausan dan kelaparan. Maka Hajar takut melihat, nggak tahan melihat Nabi Ismail dalam kondisi seperti itu. Akhirnya dia lihat ada bukit yang dekat, bukit Sofa. Berangkat ke sana. Dia lihat ke sana ke sini. Mungkin ada yang bisa membantu. Dia lari lagi. Agak keras larinya ketika sampai perut lembah. Berangkat ke Marwa sampai 7 kali. Ketika 7 kali, yang itu sa'inya orang sekarang. Kita kalau sa'i itu adalah mengenang bagaimana perjuangan seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya. Tidak boleh berhenti berjuang. Tetap Allah bisa memberikan rezeki dengan kun, tapi tetap harus ada perjuangan. Akhirnya setelah sampai di Marwah, dia mendengar suara. Maka dia mengatakan, "Sain, turidu nafsah." Coba dengar ini, ada apa nih? Dia berusaha untuk mendengar suara yang terdengar oleh telinganya. Lalu berkata ibunda Nabi Ismail, "Qad asma'ta in kana 'indaka ghiwath." Aku sudah dengar nih, engkau telah membuat aku dengar. Kalau engkau bisa membantu, ya bantu. Ternyata dia melihat ada malaikat di sisi Nabi Ismail alaihissalam. Yang malaikat itu menggali, dikatakan dengan kakinya atau dengan sayapnya sampai air itu keluar. Air itu keluar, jemaah. Air Zam-Zam keluar. Di sini betapa bahagianya ibunda Nabi Ismail. Air itu dikumpulin sama dia. Andai kata tidak dikumpulin, kata Nabi SAW, air Zam-Zam itu akan jadi mata air yang mengalir. Maka jemaah, nih pesan untuk setiap wanita, jangan takut ditinggal suaminya. Yang memberikan rezeki bukan suaminya. Ketika lahiran nggak ada suaminya, marah-marah sama suaminya, suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Minta sama Allah, berjuang. Bagaimana Maryam berjuang melahirkan anaknya sendirian, tidak ada yang membantu dia, tapi yakin ada Rabbul Alamin. Semoga setiap wanita bisa ambil pelajaran dari ibunda Nabi Ismail. Barakallahu fikum.